Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia International Day of Disaster Risk Reduction 2020. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Meliawati. Kepada Ibu Meliawati, dipersilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dan kami dari panitia bisa melaksanakan the hybrid event IDF 2020 dengan lancar. Yang terhormat Pak Kepala Bapeda, Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani, Sekretaris Dinas LHK, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan rekan-rekan yang hadir dari Kemendikbud Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat serta Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta untuk mendukung Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark. Pada hari ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon izin saya menyampaikan beberapa laporan terkait kegiatan ini. Di kegiatan ini bernama International Day for Disaster Risk Reduction 2020 atau disingkat IDR 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Oktober 2020. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi dengan Lushan IGGP di Tiongkok, Research Geopark yang kita miliki. Diselenggarakan dengan metode hybrid, yaitu menggabungkan kegiatan offline dan online, dan apa yang kita selenggarakan di sini diselenggarakan juga di Lushan sana dengan bahasa masing-masing. Dan kita di sini bahasa Indonesia, di sana menggunakan bahasa Tiongkok. Begitu pertama kali dicetuskan tentang ide ini, apresiasi itu langsung datang dari UNESCO Jakarta Office. UNESCO Jakarta Office itu adalah kantor UNESCO yang membidangi untuk regional Asia dan Pasifik. Dan tentu saja UNESCO Jakarta telah melaporkan kepada UNESCO atau pusat UNESCO di Paris. Nah, selanjutnya apresiasi dan dukungan luar biasa kami dapatkan dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang selanjutnya dukungan terus mengalir dari berbagai instansi di Pemprov, Ikatan Ahli Guru Indonesia (PKNGD), Jaringan Geopark Indonesia, Australia Global Alumni, Jaringan Asia Pasifik, Geopark Neko, dari Malwi, dari komunitas-komunitas lokal dari dalam daerah seperti Teman Baca dan Akar Pohon, dan juga komunitas di bagian Indonesia Timur yaitu di Maluku, Kamboina, Ukulele, Islam. Perusahaan di daerah juga ikut mensponsori acara ini yaitu PT Aman Mineral Nusa Tenggara Barat, Tapi tinggalan dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar
manapun juga dari pulau seberang, juga didampingi oleh orang tuanya, dengan semangat. Ini ada sekitar 400 orang yang melirik-lirik gitu ya, antara sudah mengunjungi kami, sudah bertanya-tanya, sudah berniat tertarik untuk mendaftar, tapi pada akhirnya hanya 60 orang yang selesai melakukan pendaftaran. Dan dari 60 orang itu hanya dipilih 18 orang, 6 orang per kategori lomba. Jadi adik-adik ini sudah melalui proses seleksi yang cukup ketat dari berbagai aspek, dan mereka adalah putra-putri terbaik NTB. Sebelumnya juga sudah dilangsungkan field trip ke Pusat Informasi Geologi di Museum NTB, kemudian juga mengunjungi geosite Lembah Sembalun. Kemarin kami mengunjungi pos pengamat gunung api dan juga lumbung pangan dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, pos TNGR yang ada di Sembalun. Nah, kami ingin dan kami berharap para finalis lomba ini tidak hanya datang untuk berlomba, tetapi mereka punya teman-teman baru dan wawasan baru melalui field trip dan rangkaian lomba yang diadakan. Dan sebagai tambahan informasi, para peserta nanti akan mendapat sertifikat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Tionghoa yang ditandatangani oleh pimpinan dari Lusan UNESCO Global Geopark dan Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark. Oke, di hari ketiga akan ada joint webinar dengan Lusan UGGP dan akan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di acara tersebut juga akan diumumkan pemenang-pemenang lomba adik-adik ini nanti. Jadi nama-nama mereka akan kita harumkan karena mereka juga mengharumkan nama daerah sehingga beritanya bisa sampai ke dunia internasional. Oke. Kami mohon doa restu dari seluruh yang hadir di ruangan ini agar acara dapat berjalan lancar sebagai bentuk upaya kita terhadap pengurangan risiko bencana. Dan perlu diingat, pengurangan risiko bencana adalah urusan semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Meliawati. Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kemarin kita sudah mengunjungi Balai Pemantauan Gunung Api, juga di sana kita diberikan edukasi dini kepada adik-adik semua, bagaimana cara kita untuk waspada, menjaga diri, menjaga keluarga dan juga sekitar kita. Nah, selanjutnya sambutan yang kedua dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dedi Asriadi, SSI MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Pak Kepala Bapeda, Pak JM, rekan-rekan OPD, pemerintah Provinsi NTB yang saya banggakan, dan yang berbahagia dan kami sangat appreciate adalah kehadiran generasi penerus pembangunan di Lombok, putra-putri kita tercinta yang menjadi finalis dari kegiatan International Day for Disaster pada hari ini. Saya menyampaikan rasa terima kasih kami dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atas terselenggaranya acara yang digagas oleh kawan-kawan dari Geopark Rinjani Lombok.
Pak GM, terima kasih sudah bersama dengan TNGR selama ini untuk berkolaborasi mewujudkan kelestarian Rinjani. Semoga keberadaan Pegunungan Rinjani bisa menjadi ladang ibadah buat kita bisa melestarikan bersama, dan semua elemen yang ada di NTB khususnya di Lombok ini masih bisa kita wariskan untuk generasi anak cucu kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya terus terang sejak diberitahu akan ada acara yang melibatkan adik-adik, anak-anak kita ini, saya jadi exciting karena selama ini yang jarang disentuh secara real adalah bagaimana melibatkan generasi muda, khususnya dari usia-usia dini. Dan kegiatan yang diusung oleh teman-teman Geopark ini salah satunya adalah lomba baca puisi, storytelling dan lain-lainnya. Itu bisa memperlihatkan bahwa generasi muda di NTB khususnya Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu punya kepedulian dan punya pemahaman dan pengetahuan tentang Geopark Rinjani yang butuh kita lestarikan. Mungkin sebentar kita akan dengarkan bagaimana mereka bercerita dan berpuisi. Tapi kita akan nikmati sama-sama, semoga ini menjadi energi baru buat pembangunan NTB yang tetap melestarikan lingkungan kita ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kami ucapkan. Sambutan selanjutnya dari Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, sekaligus pendukung suksesnya acara International Day for Disaster Risk Reduction, kepada Bapak Andrew Fangide dipersilahkan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Balai Kepala Balai Taman Nasional Rinjani, kemudian juga para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi NTB, General Manager Badan Pengelola Geopark Rinjani, rekan sejawat kami Badan Pengelola Geopark Rinjani yang juga menjadi panitia dari acara yang luar biasa ini, serta yang berbahagia adik-adikku sekalian, ibu dan bapak, para peserta The Hybrid Event International Disaster Day Risk Reduction tahun 2020. Mohon izin perkenalkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Bapak Andrew Fangidai. Kami dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO itu berada di bawah Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami sangat senang sekali dan support dengan acara ini yang luar biasa, di mana pendidikan terutama mengenai kebencanaan, mitigasi bencana itu sudah ditanamkan sejak usia dini dengan berbagai cara yang tidak hanya materi kurikulum tetapi juga dengan cara yang menyenangkan. Baca puisi, storytelling, bahkan mengikuti era zaman now saat ini, kampanye media sosial itu sangat luar biasa sekali. Di sini izin kami tidak memberikan sambutan, namun kami hanya memberikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Sebelumnya Kak Andrew mau tanya, di sini adik-adik yang sudah yakin jadi juara siapa ya? Oh, semua sudah yakin jadi juara nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah lihat mereka semangatnya, antusiasnya luar biasa. Mereka sudah yakin jadi juara. Nanti semua dikasih hadiah aja, ya.
Sudah terima tadi kan, itu kan tasnya yang tadi malam ya. Nah, itu udah awalnya tuh, luar biasa. Nanti hadiah utamanya akan menunggu. Jadi izin kami sampaikan bahwa International Day Disaster Risk Reduction itu memang diangkat oleh UNESCO dan memang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Dan di tahun 2020 ini fokus yang diangkat adalah strengthening disaster risk governance to manage disaster risk. Nah, jadi intinya kerjasama dan kolaborasi yang luar biasa. Kami melihat di sini komitmen juga dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk mendukung tidak hanya acara ini, tapi juga mendukung Geopark Rinjani untuk menjadi geopark yang luar biasa tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Buktinya kerjasama dengan pihak Tiongkok itu sangat luar biasa sekali. Kita bisa menjadi warga negara global, tidak hanya jago kandang aja nih, tapi juga ditunjukkan bahwa nih kami bisa, kami mampu dengan menerapkan tentunya adaptasi kultur budaya kita sendiri. Tidak melupakan kultur budaya kita, itu yang kita angkat. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita, dan kita juga bisa menjadi bintang nih, bintang geopark dari Rinjani Lombok. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih dari Kepala Biro kami, mohon izin Kepala Biro kami, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhir kata, selamat berlomba untuk semua adik-adik kami. Selamat meraih juara, selamat meraih prestasi dan impian kalian. Ini tentunya akan berkelanjutan nih, tentu ya. Pak ini nih General Manager, tahun depan nih acaranya akan lebih mantap lagi ya. Dengan nanti meluaskan partisipasi publik yang lebih luas. Demikian itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Andrew Fangidei. Dan selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara International Day for Disaster Risk Reduction 2020 oleh Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Bapeda Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Amri Rahman, MSI, SI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati perwakilan UNESCO untuk Indonesia, sekaligus juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tadi menyampaikan sambutan sebagai Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO. Bapak Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani yang kami hormati, Bapak General Manager Dewan Pelaksana Geopark Rinjani, itu yang baju merah yang kami hormati, berta seluruh pengelola di Geopark Rinjani, ada beberapa pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya lihat ada lingkungan hidup, ada pendidikan dan kebudayaan, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik peserta lomba beserta keluarga yang mengantar menemani peserta yang sama-sama kami hormati, singkatnya semua hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, walaupun kita dalam suasana pandemi Covid, kita tetap menjaga
protokol kesehatan, dan juga insya Allah kita tetap produktif melaksanakan berbagai aktivitas kita, kegiatan kita. Seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sebelum kami menyampaikan sambutan, salam hormat dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, cukup banyak tugas beliau kepada kami, Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta untuk mewakili dalam acara yang sangat terhormat ini. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia yang diberi berupa Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sebagai akar sekaligus tiang Pulau Lombok. Sebagai akar menyimpan banyak kekayaan yang ada di dalamnya. Apakah dia bahan tambang, apakah dia bahan batuan, apakah dia sumber air. Dan sebagai tiang membuat Pulau Lombok ini berdiri kokoh. Kita bisa membayangkan kalau akar dan tiang ini rapuh, kalau akar dan tiang ini rusak, sumber-sumber air menjadi tidak ada atau berkurang. Kekayaan-kekayaan yang ada di dalam Gunung Rinjani itu menjadi rusak. Lalu tiang-tiangnya dengan segala pasak-pasaknya ini karena ada ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab lalu dia menjadi rusak. Maka apa yang ada di 5 kabupaten kota se-Pulau Lombok ini akan mendapat gangguan, kalau tidak mau dikatakan bahaya. Bahkan pada tingkatnya yang paling tinggi bisa mendatangkan resiko bencana. Inilah yang pertama yang memang harus kita syukuri. Kita telah diberikan sumber daya alam yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk kesyukuran kita beri apresiasi, kita beri perhatian, kita beri perlakuan betapa kita harus menyelamatkan fisik lingkungan dari Gunung Rinjani ini. Perhatian mula-mula memang pada level yang lokal regional. Perkembangan waktu, perkembangan sejarah, lalu dibuat menjadi taman nasional. Lalu di tingkat dunia diakui sebagai UNESCO Global Geopark. Kalau sudah pengakuan dunia terhadap suatu sumber daya, berarti bahwa betapa pentingnya sumber daya itu harus kita selamatkan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya kita memperkenalkan Gunung Rinjani dengan segala potensinya akan memberi manfaat hari ini, hari esok, dan hari seterusnya untuk generasi-generasi yang akan datang. Tadi seperti disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Harapannya kemudian setelah aspek fisik lingkungan dalam bahasa yang sering digunakan dengan berbagai macam geosite-nya,
sekaligus kita mengenang betapa sosial, budaya, dan kesejarahan dalam perjalanan waktu yang begitu panjang menyertai kehebatan dan kesuksesan dari Gunung Rinjani sebagai akar dan tiang dari Pulau Lombok tadi. Harapan lebih lanjutnya kalau kita semua sudah memberikan perhatian, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada sumber daya yang sangat penting ini, maka insya Allah menjadi destinasi yang terkenal bukan saja di Provinsi NTB tetapi juga untuk tingkat nasional bahkan tingkat dunia. Pariwisata di situ akan berkembang bagus, perekonomiannya akan memberi manfaat bagi masyarakat NTB khususnya, Indonesia dan dunia umumnya. Dalam perjalanan waktu ke depan yang kita mulai hari ini, insya Allah itu kita akan bisa melihatnya dalam 1, 2, 3 tahun ke depan, melengkapi prioritas pengembangan pariwisata kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang insya Allah tahun depan mulai pulih situasi kondisi kita setelah tahun ini kita ditimpa oleh pandemi ini. Atas partisipasi adik-adik, anak-anakku yang disertai, yang didukung oleh ibu, bapak, kakak, dan adik-adiknya. Jadi kalau mau ramai suatu acara itu undang anak-anak karena mesti datang orang tuanya. Nah seperti ini. Tapi kalau yang mengikuti lomba itu adalah sudah dewasa, sudah remaja, bapak dan ibunya tidak ikut datang. Jadi kalau diberi tadi 400, 300, akhirnya 60 yang bisa melanjutkan. Ya alhamdulillah, inilah wajah-wajahnya yang tadi. Lomba ini adalah bentuk kesyukuran kita dan bentuk partisipasi kita, bentuk perhatian kita terhadap sumber daya yang sangat-sangat luar biasa ini. Perlu kita sadari, perlu kita maklumi bahwa lomba ingin jadi juara penting. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah partisipasi adik-adik, partisipasi bapak ibu, apresiasi bapak ibu terhadap apa yang disampaikan pesannya bahwa Gunung Rinjani ini harus diselamatkan, itu jauh lebih penting. Kalau dapat juara alhamdulillah, kalau tidak dapat juara sudah berpartisipasi, dan partisipasi itu adalah bagian yang juga mendapat apresiasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada manajer Geopark dengan Grand Manager Geopark dengan manajer-manajernya, terus sekretariatnya yang begitu punya kreativitas, punya inovasi yang luar biasa, didukung oleh tadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita semakin tingkatkan, tentu dukungan kolaborasi dengan berbagai pihak tadi sudah disampaikan oleh beliau, dan ini terus kita akan lakukan koordinasi dan sinergitas dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mari dengan izin kita semuanya, acara IDDR 2020 kita sama-sama buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Amri Rahman MSI sudah berkenan hadir dan juga membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan pembacaan puisi dari komunitas Akar Pohon
yaitu dari Kak Bagus yang akan membacakan puisi dengan judul Batu Muara dan Batu Kayu. Nah, kepada adik-adik semua bisa diperhatikan bagaimana Kak Bagus berpuisi agar penampilannya nanti bisa lebih baik lagi. Silahkan Kak Bagus. Selamat pagi. Jadi saya akan membacakan 2 puisi dari penyair lokal namanya Kiki Sulistyo dalam kumpulan buku Rawi Tanah Bakarti. Batu Muara. Kosong, selebihnya kosong. Tak memiliki bau, tak dirajam sekalian demam. Namanya, empedunya, semua rahasia yang dicemburui teluk dangkal yang gagal membual dalam kisah keluh kesah para penyelam. Aku mencium batu, tidur dengannya sejak bertahun lalu. Aku mengobati batu dengan garam. Menangislah orang-orang, menangisi bayang-bayang sendiri. Aku sendirian, sendirian di retakan batu karena pukulan palu. Bila sudah gila, akan digali lagi berkali-kali di dasar kali, barangkali jadi bagian dinding rumah kalian dan sekalian kalian. Puisi kedua. Batu kayu. Tumbuh untuk dibunuh, tubuhku mengalir ke atas seperti tangan yang memuja ketinggian. Aku bisu sebagaimana para perindu, hatiku keras dan napasku hanya bisa didengar ular. Kalian bisa bilang, akulah batang yang hilang antara kegenapan dan keganjilan. Sudah lama aku menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati, menutup mata dan paru-paru. Hidupku lebih rendah dari apa-apa yang tak pernah disebut. Bahkan bila api sengaja dipelihara, akulah yang membersihkan lidahnya, mengisap ludahnya dan menjadikannya cemerlang seperti intan merah jauh di dasar tanah. Sementara tak satu pun dari kalian merasa lelah, merambah dan menambah gurat di tubuhku, seakan dengan begitu kalian terselamatkan dari malapetaka, dari mara bahaya yang kalian sangka datang melalui akar yang menjalar menjadi akal di kedangkalan kepala kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Bagus kami ucapkan. Selanjutnya dengan berakhirnya puisi dari Kak Bagus, maka sekaligus sebagai penutup kegiatan acara kita di pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan, hadirin dan adik-adik semua. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada pendukung kegiatan pagi hari ini, yaitu dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta sponsor dari Aman Mineral Nusa Tenggara. Kepada seluruh tamu undangan, hadirin dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.